Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam kebaktian rumah tangga Rabu 17 November 2021. Sebelum kita memulai kebaktian rumah tangga ini, saya persilakan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara untuk mengambil saat teduh. Kebaktian rumah tangga Jemaat GKP Yeruel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita dari Kidung Keesaan 23, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan, berkat Tuhan sampai pada malam hari ini. Kami Tuhan pertemukan kembali berserta keluarga besar kami di rumah kami masing-masing dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini. Tuhan urapi setiap pribadi kami, Tuhan juga berkati hati dan pikiran kami, biarlah kami bersatu hati untuk sama-sama memuji dan melayani Tuhan dalam kebaktian rumah tangga ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, yang menuntun kami kepada jalan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan sebentar.
Tuhan berkati kami pribadi, Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkannya dan merenungkannya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membacanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Rabu 17 November 2021, terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan 16. Saya ulangi, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjawab mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, perenungan kita pada ibadah KRT malam hari ini berjudul tentang berdoa bagi anak-anak. Ada sebuah artikel di kompas.com mengangkat isu tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan selama tahun 2021. Artikel ini ditulis dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli yang lalu. Pada artikel tersebut terdapat data yang mengejutkan, yaitu bahwa di tahun 2021 terjadi 5.463 kasus kekerasan terhadap anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu saja membuat kita semakin miris. Data kekerasan terhadap anak yang dirilis oleh Kemen PPA memiliki rincian kasus sebagai berikut ini. Terdapat 665 kasus kekerasan terhadap anak usia 0 sampai 5 tahun. Kasus terhadap anak usia 6 sampai 12 tahun sebanyak 3.122. Dan kekerasan yang dialami anak-anak usia sampai 13 sampai 17 tahun. Bentuk kekerasan ini Bapak Ibu terjadi pada anak-anak antara lain kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, dan trafficking atau penjualan anak di bawah umur. Bahkan eksploitasi anak. Tindakan kekerasan ini terjadi di lingkup rumah tangga dengan angka yang mengejutkan, yaitu 5.463 kasus. Di lingkup rumah tangga kasus kekerasan juga terjadi di lingkungan sekolah, fasilitas umum, bahkan di lembaga pendidikan yang lain.
tanpa kita sadari, kita pernah mendengar istilah bullying. Sebeberapa korban dari anak-anak yang mengalami peristiwa bullying tersebut seringkali membuat down mental bagi fisiknya, bagi psikisnya. Bullying ataupun body shaming yang seringkali anak-anak menjadi salah satu objek tindakan kriminalitas. Sehingga membuat anak-anak mentalnya semakin menurun. Inilah yang saat ini kita cermati. Bapak Ibu, dalam rangka Hari Anak Nasional yang sudah kita peringati pada 17 Juli yang lalu, Gereja Kristen Pasundan bersama-sama dengan kita warga jemaat untuk bersatu hati, melindungi, menjaga anak-anak kita. Injil Markus yang telah kita baca bersama-sama, catatan penulis Injil Markus pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 15 berisi tentang peristiwa yang terjadi sebagai sebuah rentetan peristiwa yang tanpa jeda. Peristiwa yang dimulai dari sejumlah orang membawa anak kecil kepada Yesus, tetapi para murid-muridnya memarahi orang-orang tersebut. Pada saat yang bersamaan ketika Yesus melihat kejadian tersebut, spontan Yesus marah dan berkata kepada para murid, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Seringkali kita pun juga mengalami hal demikian. Ketika kita hendak membawa anak kita yang masih kecil untuk mengikuti ibadah kebaktian umum, terkadang kita pun sudah mempunyai paradigma atau pola pikir bahwa anakku nanti akan mengganggu atau tidak. Anakku nanti akan berisik enggak ya? Anak saya nanti akan nangis atau tidak? Tapi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau belajar pada firman Tuhan malam hari ini. Kita mau meresponi bahwa panggilan anak yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita merupakan suatu anugerah yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Anak adalah pelengkap hidup di dalam suatu keluarga. Anak merupakan buah hati yang terindah yang Tuhan berikan. Situasi pada saat itu, orang-orang berharap Tuhan Yesus menjamah dan memberkati anak-anak tersebut. Biar jadi anak-anak yang luar biasa di masa pertumbuhannya, dari bayi, lalu beranjak, remaja, pemuda, sampai dewasa. Biarlah anak-anak tersebut bertumbuh berdasarkan kedewasaan iman dari para orang tua. Sekarang bagaimana tugas kita Bapak Ibu sebagai orang tua mau mengajarkan pendidikan berbasis nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita, memperkenalkan anak kita kepada iman pengenalan akan Tuhan Yesus dimulai dari usia kecil. Kita membawanya dalam ibadah kebaktian sekolah minggu, lalu kemudian beranjak remaja, pemuda, dan kemudian mengaku iman secara pribadi. Dan itulah merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan meninggalkan anak yang Tuhan berikan. Apalagi biasanya ketika anak berbuat salah sedikit pun, orang tua langsung menjustifikasi anaknya. Orang tua seringkali mencaci maki anaknya.
Itulah yang membuat mental dari anak tersebut semakin down. Itulah yang membuat psikis anak tersebut semakin terpuruk, Bapak Ibu. Bayangkan ketika kata-kata mutiara dari orang tua kita keluar kepada anak kita sendiri. Bahkan anak kita pun yang belum tahu apa-apa, seringkali kita marahi dengan kata-kata yang tidak berkenan. Itulah yang harus kita sadari. Yesus mau mengajak anak-anak untuk datang kepadanya. Karena sebab merekalah yang menjadi generasi penerus bangsa. Generasi para pelayan-pelayan gereja. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, kita pun sebagai orang tua ada masanya. Ketika kita sebagai orang tua ada masanya kapan kita harus selesai dalam pelayanan, kapan kita harus memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, mendidik, melatih mereka untuk meneruskan tongkat estafet pelayanan yang telah kita lakukan selama ini. Tuhan Yesus Bapak Ibu menegaskan bahwa anak-anaklah yang dapat menyambut bahkan menerima kerajaan Allah dalam bentuk kesederhanaan, dalam bentuk keterus-terangan dan kepolosan yang seperti anak-anak miliki. Tuhan Yesus memakai anak-anak sebagai contoh tentang bagaimana menyambut kerajaan Allah itu. Ketika dalam fase anak-anak, marilah kita ajarkan anak-anak kita bagaimana tentang tindakan kasih, bagaimana tentang hal-hal yang harus dilakukan di tengah dunia, hal-hal positif, hal-hal yang membangun, sehingga karakter anak pun dapat bertumbuh, berkembang sesuai dengan pengenalan akan Kristus. Injil Markus, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, mengajarkan kepada kita, memberikan gambaran utuh tentang bagaimana anak-anak mendapatkan tempat spesial atau khusus di hadapan Allah. Seperti ada lagu sekolah minggu, Aku Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Dunia boleh mengatakan bahwa anak-anak tidak berarti, anak-anak bukan siapa-siapa. Tetapi Yesus menganggap bahwa merekalah yang dapat menjadi teladan, yang dapat memberikan tempat bagi kita untuk mengenal bagaimana kerajaan Allah itu diterapkan di sekitar lingkungan kita. Terkhususnya kita sebagai gereja. Tidak terasa Tuhan memberkati perjalanan Gereja Kristen Pasundan selama 87 tahun. Dan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Yeruel Cibubur selama 49 tahun. Suatu perjalanan yang tidak mudah. Ada banyak suka, ada banyak duka yang kita alami sebagai warga gereja. Untuk menempuh usia 49, 87 tahun GKP, pasti banyak sekali pertentangan yang terjadi. Ada hambatan, ada regenerasi di dalam setiap kepengurusan, penata layanan yang ada. Dari orang tua, lansia, bahkan dilanjutkan kepada kaum-kaum muda, anak-anak kita. Bagaimana caranya kita dapat meneruskan estafet pelayanan kita kepada anak-anak kita? Kita mengajari mereka, mendidik mereka dari awal. Bukan menjustifikasi mereka seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa, seolah-olah mereka tidak bisa
untuk melakukan pelayanan. Padahal Bapak Ibu, tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, anak kita memiliki potensi yang luar biasa. Potensi itu bisa timbul dari keinginannya, tetapi seringkali dibatasi, dibenturkan dengan kemauan dari orang tuanya. Sebagai contoh, anak mungkin mau menjadi seorang polisi, tetapi kemauan dari orang tua, tidak, kamu harus menjadi dokter. Hal seperti itu yang seringkali kita terapkan kepada anak-anak kita. Tindakan otoriter kepada orang tua yang diberikan kepada anak-anak kita merupakan hal yang semestinya tidak dilakukan. Pasti Bapak Ibu percayalah, anak-anak kita pasti akan bertumbuh, berkembang sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak bisa dipaksakan kehendak atau keinginan orang tua melalui anak. Biarlah anak-anak itu bertumbuh. Biarlah anak-anak itu dengan bebas berekspresi, mengembangkan segala bakat, talenta yang Tuhan berikan. Nah, dari hal ini kita juga harus perlu menyadari perkataan kita, berefleksi, sudah sejauh mana perkataan kita, bahkan tindakan perbuatan kita menyakiti anak-anak kita atau tidak. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua. Anak-anak harus mendapatkan tempat perlindungan. Mereka bukan suatu beban kehidupan yang menyusahkan, bukan pula menjadi masalah yang merepotkan. Seringkali di sekitar kita, bahkan pengalaman dari saya sendiri pernah berjumpa dengan salah seorang orang tua yang memarahi anaknya masih kecil di tempat umum. Ada kata-kata yang saya dengar, orang tua menuturkan kata berikut di tempat umum tidak layak untuk didengar oleh kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kalau orang lain tahu bahwa orang tua tersebut merupakan anggota jemaat GKP Yerwel Cibubur? Atau bagaimana kalau orang-orang di tempat umum tahu bahwa orang tua itu orang Kristen? Kok bisa ya memarahi anaknya di tempat umum? Kok bisa ya mencaci maki anaknya dan sebagainya? Coba dibayangkan bagaimana penilaian lingkungan sekitar kita tentang kita sebagai orang tua. Penerimaan dan hospitalitas yang Tuhan Yesus lakukan kepada anak-anak untuk datang kepadanya perlu menjadi teladan bagi gereja dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak. Demikian juga dalam memberikan perhatian pada isu-isu sosial terkait dengan kehidupan anak-anak. Kita menempatkan posisi anak kita sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ketika kita memiliki 3, 2, 4 anak, mari sama-sama kita perlakukan anak-anak kita dengan setara. Artinya bahwa tidak ada yang spesial di antara anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil terhadap anak-anak kita. Inilah yang menjadi catatan bagi kita sebagai orang tua dan juga gereja. Gereja Kristen Pasundan melihat keberadaan anak di dalam dirinya dan di sekitar dirinya. Anak-anak adalah
bagian dari persekutuan, bagian dari pelayanan yang tentu saja menjadi kesaksian bagi gereja yang diutus ke dalam dunia ini. Gereja Kristen Pasundan tidak boleh menutup mata pada kenyataan kondisi anak yang seringkali mengalami diskriminasi. Gereja harus menjadi jembatan bagi anak-anak. Mari bersama-sama kita bersatu hati. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk menghadirkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak, baik di tengah masyarakat, di lingkungan gereja, atau dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kembali kita mengangkat lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 189 bait yang pertama. Mari datanglah. Mari datanglah semua anak, janganlah mereka dihalangi, sebab hanya orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah, yang punya kerajaan Allah. Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lagu persembahan diiringi oleh nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama dan yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa
Bapak Ibu, marilah kita satukan hati kita, kita membawa doa, persembahan dan syafaat kita di dalam Tuhan. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan. Berkati Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan dan himpunkan ini, agar dapat menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Tuhan juga berkati setiap pribadi kami dalam pekerjaan, usaha dan bisnis kami. Tuhan, saat ini kami akan membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami. Kami mensyukuri atas pemberian anak kami sebagai anugerah terindah yang Tuhan berikan. Sebagai suatu buah hati kami melalui keluarga. Ajarkan kami Tuhan sebagai orang tua untuk mendidik, membimbing anak-anak kami kepada jalan kebenaran akan Kristus. Sehingga mereka dapat bertumbuh sesuai dengan pengalaman pribadi mereka berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang kami terapkan di dalam kehidupan kami selaku orang tua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa melihat anak-anak kami, memposisikan mereka sebagai suatu kesetaraan, memperlakukan mereka kepada keadilan. Sehingga ya Tuhan tidak ada lagi diskriminasi anak yang terjadi, tidak ada lagi pelecehan seksual, tidak ada lagi tindakan-tindakan diskriminalitas, kekerasan terhadap anak. Bantu kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai gereja, bersikap adil ketika kami melihat ada tindakan kriminalitas terhadap anak di depan mata kami. Ajarkan kami untuk menjadi manusia pribadi yang berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Pasundan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan ke-87 bagi GKP. Tidaklah mudah Tuhan dalam perjalanan yang begitu panjang. Biarlah GKP dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di tengah-tengah masyarakat. Dan juga dapat menjadi garam dan terang dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi GKP Yeruel Cibubur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan ke-49 tahun. Tuhan telah menyertai gereja kami, gereja GKP Yeruel Cibubur. Dalam setiap situasi kondisi yang kami hadapi, ada suka, ada duka ya Tuhan. Biarlah kami sebagai warga gereja semakin Tuhan ikatkan tali persaudaraan kami untuk kami menjalankan segala visi dan misi pelayanan yang Tuhan berikan. Ajarkan kami untuk bersatu hati dalam mengemban tanggung jawab kami sebagai pelayan, bahkan kami sebagai majelis. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa ya Tuhan bagi anggota keluarga kami, sanak saudara kami, keluarga kami, baik mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit, ataupun dalam pemulihan. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati obat-obatan yang mereka gunakan sebagai sarana untuk proses kesembuhan mereka. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhanlah dokter di atas segala dokter dan tabir di atas segala tabir. Sehingga ya Tuhan, saudara kekasih kami pun, keluarga kami yang mengalami sakit akan sembuh seperti sedia kala. Dan mereka pun dapat melanjutkan segala tugas aktivitas yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap komisi
komisi kategorial dan non-kategorial dalam program kerja yang akan kami laksanakan. Tuhan bantu kami, Tuhan topang kami, sehingga kami menjadi penata layanan yang dapat saling merangkul, saling mendukung satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap program panitia Hari Raya Gerejawi, terutama pada saat-saat ini Tuhan dalam kami menyusun program-program untuk Natal. Tuhan berkati setiap kami yang mengambil bagian. Bapa, kami juga berdoa bagi para Bapak Ibu Majelis beserta keluarga. Tuhan berkati mereka, Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, agar mereka juga dapat Tuhan kuatkan untuk menjadi alat Tuhan dalam melayani di tempat ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Agustria MP beserta keluarga. Tuhan juga topang Pak Pendeta beserta istri dan anak dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya Bapak Presiden kami, wakil beserta para menteri, pemerintahan kami dari yang pusat sampai yang pelosok. Tuhan berkati. Berikan hikmat kebijaksanaan-Mu dalam memimpin roda-roda pemerintahan ini. Sehingga ya Tuhan kami pun dapat melaksanakan sebagai tugas tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 ini, bahkan bagi saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini, Tuhan berkati. Tuhan, kami rindu bahwa bangsa dan negara kami Tuhan pulihkan. Dan kami pun dapat berjumpa satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Tuhan, mungkin dalam setiap pribadi kami terselip doa kami, terselip yang menjadi harapan kami, biarlah Tuhan yang tahu, Tuhan yang dapat menjangkau setiap hati dan pribadi kami. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang membawa segala doa harapan kami kepada Tuhan, dan yang telah Tuhan ajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 615, bait yang pertama dan kedua. Janganlah
Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Saya persilakan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk mengambil saat teduh. Amin. Kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini selesai. Sampai berjumpa di kebaktian rumah tangga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.